إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya dan juga limpahan rahmat-Nya. Pada siang hari ini, alhamdulillah, kita masih dimudahkan untuk kembali melaksanakan dan menjalankan apa yang menjadi tuntunan dan juga perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga apa yang kita sudah kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya, mengindahkan segala bentuk perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa melanggarnya,
dan meninggalkan larangan-larangannya tanpa menerjangnya dengan petunjuk darinya subhanahu wa ta'ala, berharap mendapatkan pahala darinya ataupun takut dengan azabnya. Itulah takwa yang merupakan wasiat awalin wal akhirin. Takwa yang merupakan senjata yang paling kokoh bagi orang-orang yang beriman. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna la yadurukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar dan kalian bertakwa, maka niscaya tidak akan memadharati kalian apapun tipu daya musuh-musuh kalian. Takwa yang merupakan juga inti dari ibadah. Bahkan kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala juga adalah agar meraih takwa. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah saja. Dialah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka berbekalah dengan takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah dengan takwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk senantiasa berserah diri kepadanya, tawakal dalam segala urusan, baik dalam meraih manfaat ataupun menolak madarat. Para ulama mendefinisikan tentang tawakal adalah i'timadul qalbi fi jalbil manafi wa daf'il madar. Ketergantungan hati ala Allah, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengambil manfaat ataupun menolak madarat. Manfaat duniawi atau ukhrawi, menolak madarat duniawi atau ukhrawi. Maka hanya bergantung dan bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali orang keliru dalam bab ini. Terkadang ada yang murni pasrah bongkoan, orang Jawa bilang, yaitu pasrah tanpa ikhtiar dan usaha, tanpa melakukan sebab-sebab untuk meraih manfaat atau menolak madarat. Maka ini juga tawakal yang keliru. Karena sesungguhnya berusaha melakukan sebab tidak menafikan iman, tidak menafikan tawakal seseorang. Justru konsekuensi dan bentuk pembenaran dari tawakal seseorang adalah dia harus mengusahakan sebab, melakukan ikhtiar, cara-cara agar bisa mendapatkan manfaat yang diinginkannya dan menolak madarat. Ada orang-orang di sana yang sulit tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala karena anggapan yang keliru. Di antaranya orang-orang filsafat. Mereka tidak bisa tawakal kepada Allah dan sulit bagi mereka tawakal karena mereka meyakini Allah itu tidak mengetahui sesuatu dengan detail, rinci dan menyeluruh. Sehingga anggapan mereka Allah tidak mengetahui kecuali hanya parsial atau hanya global saja. Atas dasar inilah makanya mereka tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang berimanlah yang bertawakal kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaknya bertawakal kepada Allah saja jikalau mereka benar-benar orang yang beriman. Bersandar pada Allah dengan setelah melakukan ikhtiar dan sebab. Dan sebab yang dilakukan ma'asyiral muslimin harus sebab yang benar-benar syar'i ataupun kauni. Hanya dua ini saja. Sebab yang memang dibolehkan syariat, ada nas dan dalilnya, Al-Quran atau sunnah Nabi SAW. Seperti seorang berobat dengan madu, atau dengan air zam-zam, atau dengan yang lainnya yang ada nasnya, maka berarti telah berusaha dengan sebab yang syar'i. Ada juga sebab yang kauni, yaitu majuriban naf'uh, yaitu apa saja yang telah teruji coba kemanfaatannya. Jika itu obat, maka telah teruji coba secara klinis, medis, dan seterusnya. Telah terbukti bahwa itu menyembuhkan, bukan menurut waham. Maka cara-cara perdukunan, sebagian pengobatan tradisional justru menyelisih kauni, karena tidak teruji coba. Dia hanyalah waham, prasangka belaka,
kira-kira. Dan ini tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hanya boleh menempuh sebab yang syar'i atau yang kauni, pun tidak boleh menyandarkan kepada sebab, tetapi harus bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekuat apapun ikhtiar itu tidak akan bisa menjadikannya sukses, karena sukses itu adalah terserah Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun dokter dan sepiawai apapun keahlian seorang tidak akan menjadikannya mampu untuk merubah nasibnya, kecuali ketika Allah merubahnya. Ikhtiar dituntut, tetapi hasil terserah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita yakini. Makanya tidak boleh seorang kemudian menyalahkan takdir, menyalahkan Allah tabaraka wa taala setelah usaha kerasnya kemudian tidak membuahkan hasil. Maka keliru adalah perkataan yang mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil. Ini sering terdengar, tapi ini justru menyalahi akidah yang benar, akidah Islam. Karena berapa banyak Allah Subhanahu wa taala menentukan perkara itu bahkan dengan usaha yang ringan, amal yang kecil, yang tidak besar, tetapi Allah menginginkannya. Demikianlah Allah mengatakan, ya besutur rizqan liman yasha wa yaqdir. Allah membentangkan rizki kepada siapa yang dikehendakinya, demikian mempersempitnya kepada siapa yang dikehendakinya. Tidak ada yang bisa mengatur Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah. Ada orang yang jungkir balik, mungkin kekayaannya tetap segitu saja. Tapi ada orang yang mungkin usaha dan ikhtiarnya sederhana, tetapi Allah jadikan dia kaya. Maka kekayaan bukan ukuran dia dicintai atau tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara cinta dan tidaknya adalah imannya. Jikalau dia memang ahlul iman, maka Allah mencintainya. Jikalau dia adalah orang-orang yang bertauhid, akidahnya lurus, maka Allah mencintainya. Namun perkara dia dengan luas hartanya, rezekinya atau sempitnya, itu bukan tandanya Allah mencintai hambanya atau tidaknya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bab tawakal ini penting untuk kita pahami agar kita tidak keliru bahwa usaha adalah sekedar semacam urutannya yang harus kita lakukan, tetapi syariatnya atau aslinya adalah hanya untuk bersandar pada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan dan menyerahkan diri ini, berserah hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tawakal, sesuatu yang mungkin tidak bisa dipikir dengan akal akan bisa berubah. Para ulama ma'asyiral muslimin, diantaranya Syekh Dr. atau Profesor Dr. Khalid Muslih dalam kitabnya Al-Mazid fi Syarh Kitab Tauhid menyebutkan tentang tawakal ada dua. Tawakal yang disertai dengan ikhtiar dan tawakal yang hanya langsung bersandar pada Allah. Yang pertama, inilah tawakal yang aslinya. Yang kedua adalah saat-saat genting saja dibolehkan. Seperti seorang yang mungkin sudah usaha sekian waktu, sekian lamanya berobat, harta kekayaannya sudah habis. Mungkin halaman rumahnya bahkan dijual, tanah-tanahnya sudah dijual. Dia sudah tidak punya lagi untuk modal atau menyembuhkannya, duit untuk menyembuhkannya, kekayaan untuk membantunya untuk pengobatan, tidak ada lagi. Maka kemudian dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sudah ikhtiarnya yang luar biasa dan tidak kunjung sembuh, maka insya Allah dengan tawakalnya, meskipun hanya dengan berobat yang sederhana atau hanya dengan berobat yang ringan, akan tapi Allah menyembuhkannya, sekalipun penyakit yang mungkin berat dan tidak masuk akal. Inilah tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sudah dilempar ke api, apa yang harus dilakukan? Apakah akan melawan api? Apakah kemudian pakai baju agar tidak terbakar dengan api? Tidak, hanya bersandar pada Allah Subhanahu wa taala karena sudah genting, sudah tidak bisa ikhtiar lagi. Maka yang diucapkan Ibrahim adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong bagiku dan dialah sebaik-baik pelindung. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dilempar ke dalam api atau tungku perapian. Dan hasbunallah wa ni'mal wakil diucapkan oleh Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya ketika orang-orang menakut-nakuti Nabi dan para sahabatnya dengan pasukan-pasukan musuh. Ini ucapan yang luar biasa.
zat materi yang panas yang mungkin tidak masuk akal untuk berubah jadi dingin dengan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah rubah yang panas menjadi dingin. Ya nari kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Allah langsung instruksikan api, wahai api, jadilah kau dingin dan menyejukkan. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Karena sesungguhnya urusannya Allah. Apabila Allah ingin menghendaki sesuatu, maka Allah tidak tinggal mengatakan jadilah, maka terjadilah. Maka tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Maka ma'asyiral muslimin, kewajiban kita hanyalah ikhtiar dengan yang sebab-sebab yang dibolehkan, sebab-sebab yang syar'i, lalu kemudian berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak orang-orang yang mungkin dengan tawakalnya yang sederhana, tapi dia bisa bahkan ke kota suci, berhaji berkali-kali. Dia tidak pernah tawakal ke rekeningnya, dia tidak pernah tawakal kepada apa yang dikumpulkannya. Karena kalau dia tawakal dengan apa yang dikumpulkannya, dia tidak sanggup. Sebulan hanya mampu mengumpulkan 1 juta misalnya, sedangkan jatah kuota haji juga tahun lama 16 tahun, 20 tahun. Tapi kalau dia bismillah tawakal kepada Allah, maka tidak ada yang tidak mungkin ya masyaallah muslimin. Allah pasti akan segerakan kalau dia sudah mengatakan bismillah tawakal ala Allah. Kalau dia sudah mengatakan tawakal ala Allah, maka pasti dengan apapun caranya Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat orang ini untuk haji ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sekedar mengingatkan, berapa banyak orang kadang seringkali bertawakal kepada kekayaannya, bertawakal kepada orang tuanya, bertawakal kepada anak dan istrinya. Dan ini adalah kekeliruan yang besar. Karena sesungguhnya tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan Dialah sebaik-baik pelindung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dam wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawakal adalah karakter orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, takut hati mereka apabila disebut nama Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keistimewaan yang sungguh luar biasa adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang ketika dinampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridu alayyal umam, ketika dinampakkan kepadaku, kata Nabi, umat-umat. Aku melihat ada seorang nabi bersamanya hanya 2 pengikut, dan aku melihat ada seorang nabi bersamanya 1 pengikut saja, dan bahkan aku melihat nabi walaysa mahu rahad ahadun, dan aku melihat ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Lalu tiba-tiba itrufi ali sawadun azim, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku jumlah yang sangat besar. Donantu annahum ummati, aku kira itu adalah umatku. Lalu dikatakan kilali hada Musa wa qaumuh, ini adalah Musa dan juga umatnya atau kaumnya. Lalu kemudian juga dinampakkan yang lebih besar lagi, inilah kaummu, inilah umatmu dan kaummu.
wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala azab. Dan bersama mereka ada 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tiket surga yang luar biasa, tidak perlu dihisab. Padahal kita tahu dalam hadis-hadis yang umum, Nabi mengatakan yadkhulul fuqara ummati qabla agniyaihim, yadkhulul fuqara ummati al-jannata qabla binifsi yaumin. Akan masuk surga orang-orang fakir dari umatku lebih dulu ketimbang orang kayanya. Setengah hari. Setengah hari di surga itu 500 tahun. 500 tahun bedanya antara orang miskin atau fakir dengan orang kaya. Kata para ulama, karena orang-orang kaya akan dihisab lebih dahulu. Hisab yang sangat banyak atas kekayaan yang dimilikinya. Tapi di sini ada golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapakah mereka? 4 disebutkan oleh Nabi cirinya. Humul ladzi la yastarqun, itu mereka orang-orang yang tidak berobat, tidak minta diruqyah. Masalah ruqyah meruqyah dibolehkan, tapi memintanya tanda tawakalnya lemah. Karena setiap orang seharusnya bisa meruqyah dirinya sendiri, mampu untuk mengobati dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah untuk disembuhkan. Yang kedua, humul ladzina la yaktawun, tidak berobat dengan besi yang dipanaskan. Meskipun ini bentuk pengobatan dan bisa mungkin menghentikan darah untuk sementara, akan tetapi ini bukti tawakal yang lemah. Tidak dilarang, akan tapi ini bukti tawakal yang lemah. Yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak tatoyur, merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dilihatnya, dengan sesuatu yang didengarnya, atau bahkan mungkin dengan simbol dan angka-angka. Terkadang kita merasa bernasib sial dengan angka 13, angka 4, angka dan seterusnya. Sampai di lift terkadang tidak ada angka 4, ada 3A, 3B. Ini adalah bentuk tatoyur, merasa bernasib sial dengan simbol angka tertentu, dan ini tidak dibenarkan dalam Islam. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka adalah orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya ma'asyiral muslimin, 4 yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah tanda orang yang kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak minta diruqyah hakikatnya sangat kuat tawakalnya kepada Allah. Tidak minta orang lain untuk meruqyahnya, tapi dia berusaha untuk diri sendiri meruqyahnya. Demikian pula yang tidak tatoyur, demikian pula yang tidak berobat dengan kiai. Sungguh kuat hatinya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mencari sebab-sebab yang benar-benar syar'i dan kauni yang masih dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian ma'asyiral muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, membimbing kaum muslimin untuk senantiasa bersandar bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah ni'mal maula wa ni'mal wakil. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ansurna ikhwanal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum. Allahumma alayka bi a'daika al-yahud. Allahumma alayka bi a'daika al-yahud ya rabbal alamin. Allahumma shattid samlahum. Allahumma shattid jam'ahum wa farriq jam'ahum. Allahumma ya rabbal alamin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.